Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu, tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau dengannya, asalkan kau bahagia. Asik, Rais lagi-lagi. Ini jangan-jangan lagu request juga, Is? Ya. Dek, kalau aku rasa nih pemirsa, si Rais ini kayaknya nyanyiin lagu hari ini untuk pacarnya semua ya? Enggak. Curhat dia jadinya. Oke, ya pemirsa tadi udah dengan Kak Izar juga bundanya yang ini membuka usaha kuliner yang sangat luar biasa sekali dari homemade. Ini sekarang insya Allah mudah-mudahan semakin maju ya dan bertahan karena bisa dinikmati untuk semua orang juga ya. Sekarang kita ngomong sama dosennya nih. Oke, selamat datang Kak Dede. Boleh. Kak Dede ya? Iya, boleh. Padahal nama sebenarnya adalah Alfiatun Nur. Alfiatun Nur. Tapi Oke. nama kerennya jalan dulu gitu. Ini nama apa nih? Nama beken? Nama kecil sih Nama sebenarnya. kecil, Nama kecil di sebenarnya. rumah. Jadi ke bawah. Tapi udah nggak Dede lagi ya? udah nggak Dede gitu. Oke, Kak Dede biar lebih akrab lagi. Ini di Yakesma, Iya, Yakesma. Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Aceh. Ini sebenarnya dia fokus utamanya kemana sih Kak? Nah, ini kan project setelah tsunami. Jadi pasti fokusnya tuh social based project gitu kan, social based project. Jadi setelah tsunami kemarin tuh saya punya kesempatan untuk membantu teman-teman dari luar negeri. Kemudian mereka menanyakan ke saya apa yang ingin kamu lakukan untuk Aceh. Nah, jadi kemudian kita sama tadi. Kemudian saya menulis sebuah tulisan tangan, perasaan itu kan nggak ada apa-apa saat itu setelah tsunami ya, basic sekali. Nah, waktu itu saya juga baru lulus S1, jadi untuk belum pernah berkiprah dengan dunia internasional pada basicnya, cuman alhamdulillah diberi kesempatan. Wow. Jadi saya menulis sebuah tulisan, kemudian disambut baik dan 2006 saya keliling Australia untuk presentasi dan alhamdulillah kita dapat sampai 1 billion US dollar lah gitu ya, 1 miliar 1 juta dolar gitu, 1 juta US dollar maksud saya. Ya. Jadi kita mulai dengan program pertama itu adalah penampungan rumah anak yatim untuk korban tsunami survival pada saat itu. Ya, I see. Dan kita tuh sistemnya tuh exchange student, kita buat exchange student. Jadi semua desainnya itu dibuat di Sydney University Australia. Jadi saya waktu itu membawa sekitar 5 orang mahasiswa arsitek yang semuanya tuh dari fakultas teknik arsitektur Unsiah. Jadi kita 5 orang kita bawa, salah satunya sekarang udah jadi dosen juga di UTS di Sydney karena dia setelah S1-nya dia balik lagi ke sana yang ngambil S2 gitu kan. Nah, sekarang masih kita berkolaborasi tetap dalam beberapa semester. Jadi semua desain itu dibuat di Sydney University, balik ke Aceh dibuat buildingnya. 1 tahun kemudian saya coba propose lagi ke beberapa rekan, alhamdulillah saya dapat gedung lagi klinik. Setelah yang pertama itu kan gedung pertama itu ada 6 duplek, which is 3 building dan beberapa building yang lain itu dari Australia. Kemudian dari Amerika 2 gedung lagi itu student accommodation sama dengan klinik. Jadi yayasan ini memang sepenuhnya disokong oleh Australia? Enggak juga sih, perasaan itu kan cuma temporary, which is ada dana waktu itu kan, dana tsunami, jadi mereka akhirnya fokus ke kita sampai tahun 2002, harusnya sih sampai tahun 2010 saja, dari 2004 sampai 2010 harusnya ya. Harusnya betul. Kemudian 2009 kan saya off ngambil S2 keluar, jadi saya pulang lagi waktu itu udah niat pulang sih sebenarnya. Jadi kemudian karena saya bilang oke, saya diminta kembali, berarti kamu bantu saya lagi sampai saya bisa settlekan projectnya, baru kamu pergi. Jadi mereka nyambung lagi sampai dengan 2015, baru kemudian mereka totally pergi. Jadi sekarang saya harus buat bisnis sendiri, generate income sih, kalau tidak kita nggak bisa ini. Jadi sekarang sudah mandiri? Udah ya, self funded. Kalau untuk pemerintah sendiri, pemerintah Aceh ini punya perhatian khusus nggak sih terhadap Yakesma ini? Nah, so far alhamdulillah udah mulai mendekati ke sana. Kita udah partneran gitu. Kita udah partneran dengan P2A, dengan Dinas Sosial, juga ada beberapa pengemis saat ini anak terlantar dari Dinas Sosial juga kita tampung, juga dari titipan dari P2A, anak-anak korban kekerasan seksual. Oke, isunya? Isunya macam-macam, kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual dari masih
Ini kalau untuk kasus seperti kekerasan terhadap anak dan juga perempuan, seberapa banyak sih data yang dimiliki? Saya pribadi terus terang saya nggak punya data yang real ya, kecuali cuma datang ke saya saja, karena sebenarnya kita affiliate dengan kolaborasi dengan P2 atau P2A, jadi mereka yang memiliki data. Jadi biasanya kita dikontak dengan kasus-kasus tertentu, jadi seperti anak yang mungkin balik ke rumah, misalnya terjadi apa namanya domestik ya, domestik apa namanya kekerasan domestik, which is dia susah kembali ke rumah gitu. Nah, biasanya itu akan ditempatkan di kita sekolahkan kembali, jadi kita kasih kesempatan. Ada juga fakir miskin, macam-macam kasusnya. Kalau yayasan sendiri ini berkantor di mana nih, Kak? Kita di Kaju. Di Kaju. Kita di Kaju, itu lahan kita punya gedung yang cukup banyak, alhamdulillah, itulah donasi sewaktu tsunami, dan saya masih juga membuat beberapa fundraising dengan teman-teman di Kanada. Ada dokter-dokter di Kanada yang masih membantu saya untuk fundraising setiap bulan Ramadan untuk support anak-anak ini. Dan kita punya lahan sekitar 9 hektar, 6 hektar itu punya Aceh Utara, dan sisanya itu punya Provinsi Aceh. Besar sekali. Besar sekali. Jadi kita punya sawah, punya banyak hal lah di situ, punya kolam lele. Mungkin foto yang saya kasih nggak terlalu komplit karena itu foto lama terus terang. Tapi kalau nanti sekarang ini memang udah berubah sekali karena setiap tahun saya pasti buat sesuatu perubahan. Dan saya juga menyewakan beberapa space building kita ke mahasiswa ke UIN. Untuk jadi asrama, karena seperti saya sampaikan tadi gedung kita banyak sekali, jadi maintenance itu berat sekali. Jadi ketika UIN hari ini butuh tempat untuk asrama terutama, jadi kemudian saya sewakan beberapa space-nya. Jadi itu menjadi juga income generating buat saya mengelola yayasan tersebut. Gitu. Keren sekali. Kalau untuk lebih tahunya kita nikmatin dulu foto ataupun videonya. Oke. Itu agak lama sih video, masih punya lama. Ini punya lama ya? Punya lama. Ada suaranya. The terrible wave killed the mothers and fathers, grandmothers and grandfathers of untold numbers of little children. As soon as the waters receded, this orphanage was founded at a coastal village flattened by the tsunami. Then 22 years old Dede was placed in charge. I got a phone call from one teacher from Aceh Jaya, another part of Aceh. She said that there were 5 children who really need help and shelter to stay because nobody stay with them anymore. It was so hard for me without anyone, without any good experience. Dede quickly realized she was ill-prepared for such an undertaking. University of Arkansas and the crew, welcome. So she applied for a Fulbright scholarship that sent her to Arkansas to study educational leadership. They really train somebody to know who they are, what we gonna do, what the best of you, and I got did everything. Fulbright juga mereka, jadi anak-anak muncul di mana-mana, jadi udah mulai we provide them the skill for them to work to another place, for them to be acceptable anywhere. Ini dia. Ya tadi memang suaranya memang full itu punya Kak Dede. Bukan saya, itu Rina Mutia, salah satu kawan saya yang memang Fulbrighter juga. Jadi sebenarnya film ini lebih kepada mahasiswa Fulbright yang kembali dari Amerika. Jadi Bill Clinton itu pengen melihat mahasiswa Fulbright yang kembali itu ngapain aja di Aceh. Jadi itu kita cut khusus yang bagian saya. Sebenarnya tuh ada Rina, ada Suci, masih banyak yang juga. lain gitu kan. Okay. Nah, itu semua yang kita mendapat beasiswa Fulbright, dan ketika kembali ke Aceh kita ngapain aja. Kita ada nggak kontribusi kayak gitu. Bener sekali. Jadi nggak sekedar kemudian dapat beasiswa pulang. ya gitu pulang kan. bebas. Gitu. Gitu. Jadi memang harus ada kontribusi sendiri terhadap masyarakat yang ada di Aceh ya. Oke. Kalau untuk Kak Dede sendiri adalah ketua dari Yakesma. Nah sebenarnya tugas dan juga peran dari seorang ketua. Waduh, itu holistik banget sebenarnya. Saya bingung mulai dari mana ya. Terus terang, project ini kan seperti kalau orang ini bilang my baby brain gitu ya. Seolah otak saya yang dikeluarin dari A sampai Z itu situ. Jadi saya mulai itu dari nol, dari masih lahannya itu masih sawah, masih puing-puing tsunami dan yang lainnya. Sampai hari ini alhamdulillah kita udah lumayan agak stabil. Jadi peran saya di situ selain mengorganize juga memastikan bahwa anak-anak itu memang baik kondisinya.
juga memastikan bahwa keuangannya itu lancar. Nah sekarang tadi kan berfokus seperti anak-anak yatim khusus untuk tsunami. Sekarang mereka sudah dewasa dong? Iya pasti, Nah, udah ada nikah malah. Nah kemudian anak setelah level tersebut ya mereka sudah dewasa, mereka sudah berumah tangga dan mandiri, saya yakin sekali. Kemudian ya Kesmas sekarang kemana? Ya, kita sekarang fokus ke fakir miskin, anak-anak yang memang butuh banget, sama anak jalanan, yaitu homeless, kemudian juga anak korban kekerasan seksual. Mereka kalian tampung? Iya, kita tampung di situ. Apa yang dilakukan? Kegiatan seperti apa yang dilakukan di yayasan tersebut? Iya, normal saja sih. Pertama mereka kita sekolahkan kembali. Di luar daripada itu kita punya program livelihood program. Jadi setiap anak itu harus ikut usaha di dalam kecil-kecilan, ada skillnya, kemudian pengajian dan yang lainnya. Dan yang salah satu yang paling mungkin yang saat ini saya senang sekali itu bahwa kita bisa bawa mereka ke luar negeri. Bisa traveling, karena salah satu yang saya pilihkan terhadap anak itu saya lebih fokus ke mindset changing daripada fokus memberi memberi misalnya ini uang buat kamu atau ini, saya nggak senang seperti itu. Jadi saya pengen merubah mereka sehingga nanti di rumah mereka itu ada perubahan. Karena dari anak sekarang ada yang udah kuliah saat ini, ada yang lagi kuliah itu, maka kadang-kadang cuma satu-satunya di rumah itu yang sekolah. Tapi sudah sampai kuliah kan, nanti ketika dia selesai saya yakin dia bisa membuat adik-adiknya, keponakannya, sepupu, tetangganya itu tertarik untuk kuliah. Nah, jadi mayoritas anak ini pernah saya bawa ke luar negeri, ada yang ke Brunei, ada yang ke Malaysia, dan ada baru pulang dari ikut kegiatan kita di Balai Kartini Jakarta, itu disponsori oleh Gramedia, itu baru pulang. Wow, keren sekali. Oke, baik. Ini kan mungkin karena memang ini yang membedakan program Aceh Dino dengan talk show yang lainnya, di mana kita mengundang orang-orang yang memiliki inspiratif, ya. Nah, mungkin kita di lain kesempatan bisa berjumpa kembali, Kak. Pasti. Harusnya ini memang butuh waktu khusus ya untuk bicara seperti ini ya. Oke, Kak, pesan terakhir juga untuk anak-anak muda di luar sana yang harusnya ini Kakak seorang inspirasi nih untuk mereka semua. Silakan, Kak, pesannya. Pesan saya saat ini terlalu banyak hal di Aceh yang bisa dilakukan, jadi jangan cuma terpaku, jangan cuma terlena misalnya dengan di warung kopi dan yang lainnya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan, salah satu yang mungkin itu tadi membantu menjadi relawan, karena pastikan saja begitu menjadi relawan itu kesempatan mendapat beasiswa juga banyak, karena itu di luar negeri itu yang dicari. Saya pikir yang pasti tingkatkan kreativitas, manfaatkan waktu se-efisien mungkin. Wow, luar biasa sekali, jelas, padat dan juga tegas ya. Oke, terima kasih banyak untuk pemirsa ya, udah sama-sama di Aceh Dino. Kita akan ketemu lagi di hari Rabu jam 11 sampai jam 12 siang. Dan saya Agustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ku bertanya pada bintang-bintang, dan bila ku mulai merasa bahasa kesunyianmu, sadarkan aku yang berjalan dalam kehampaan, terdiam, terpana, terbata, semua dalam keraguan.